Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, a'azakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini dari kelanjutan kajian rutin tentang akidah Tahawiyah, kita sampai di satu permasalahan yang diistilahkan oleh para ulama aslun min usuliddin, satu pokok landasan utama dari berbagai landasan utama dalam agama, yang mana permasalahan ini jika tidak dipahami dengan ilmu, permasalahan ini akan menyebabkan sesatnya setiap kaum muslimin dari pemahaman agama. Sebagaimana telah sesat dikarenakan ketidakpahaman akan masalah ini berbagai kelompok-kelompok Islam dari masa ke masa. Sepertinya ikhwan fillah, para sahabat sekalian, masalah ini sepele sepertinya, hal yang kita sudah sama tahu. Tapi kalau kita melihat kepada isi persoalannya, permasalahan ini sangat pelik. Yang kalau tidak berhati-hati kita membahasnya, kalau pakai nafsu kita mengkajinya, pakai akal kita memecahkan problemanya, kita sesat. Karena terlalu banyak golongan sesat gara-gara tidak ngerti masalah ini. Itulah dia permasalahan di poin kita yang ke-33. Permasalahan masalah Al-Quran. Hal yang sangat jelas memang. Tapi apa permasalahannya? Sehingga saya katakan perkara yang bisa menyesatkan dan telah menyesatkan berbagai macam kelompok-kelompok Islam. Sampai nanti akan kita lihat di dalam syarah daripada pembahasan ini. 9 pendapat bermunculan, saling berbeda, dikarenakan tidak paham akan masalah Al-Quran. Oleh karena itu kita tidak ingin terjerumus ke dalam salah satu dari pemahaman yang keliru. Kita ingin mengerti bagaimana Al-Quran itu dengan apa yang dituntunkan oleh salafus saleh ridwanullah alaihim ajma'in. Dimulai poin ke-33 ini dengan ucapan beliau, wa annal Qur'ana kalamullah. Ketahuilah Al-Quran itu adalah kalamullah, ucapan Allah, bukan makhluk. Minhu bada bila kaifiyatin qaula. Al-Quran itu dari Allah berasalnya. Satu ucapan yang keluar dari Allah mulanya bila kaifiyatin, tanpa diketahui bagaimana kaifiyahnya. Wa anzalahu ala rasulihi wahya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Rasulnya sebagai wahyunya. Wa saddaqahul mu'minuna ala dzalika haqqan. Dan kaum mukminun membenarkan perkara itu dengan sebenar-benarnya. Wa ayqanu annahu kalamullah ta'ala bil haqiqah. Mereka yakin kalau Al-Quran itu adalah kalamullah sesungguhnya. Laisa bimakhluqin ka kalamil bariyah. Kalamullah, Al-Quran itu bukan makhluk sebagaimana layaknya ucapan makhluk. Ucapan kita, bariyah, hamba Allah makhluk. Al-Quran bukan makhluk. Faman sami'ahu, siapa yang mendengar Al-Quran, faza'ama, terus dia menganggap annahu kalamul bashar,
Kalau Al-Quran itu adalah ucapan makhluk, yaitu ucapan Muhammad, yang beranggapan seperti itu faqad kafar, hukumnya dia telah kafir. Wa qad zammahu Allah wa 'abahu, Allah langsung cela dia, Allah hinakan dia. Wa au'adahu bisaqar, Allah ancam dia dengan neraka sakar. Haitsu qala ta'ala, sebagaimana Allah pernah berfirman, sa'uslihi sakar, aku balas nanti, kata Allah, orang-orang yang mengatakan Al-Quran itu ucapan makhluk atau dia itu makhluk, aku balas dengan neraka sakar. Falamma wa'adallahu bisaqarin liman qala, tatkala Allah sudah menjanjikan neraka sakar bagi orang yang berani berkata inna hadza illa qaulul bashar, tidak lain ini ucapan makhluk. Ketika orang berani berkata begitu, Allah janjikan dengan neraka sakar. Alimna, kita pun sama tahu. Wa ayqanna, kita sama yakin. Annahu qaulu khaliqil bashar, Al-Quran itu ucapan pencipta makhluk, ucapan Allah. Wala yushbihu qaulal bashar, Al-Quran tidak sama dengan ucapan makhluk Allah. Itu matan, ikhwan fillah, a'azakumullah. Matan dari permasalahan yang cukup panjang, yang kalau mau kita panjang lebar, memuaskan hati membahasnya, nggak cukup satu kajian. Oleh karena itu kita lihat apa yang sudah diintisarikan oleh Syekh Al-Albani di dalam catatan kaki nomor 1 dan seterusnya. Apa sesungguhnya yang harus kita sadari dari urusan ini, dan bagaimana kita nanti akan melihat tajamnya perkara ini untuk menyayat kita, memisahkan kita dari pemahaman salaf kalau tidak memahami dengan ilmu. Kata beliau, naqala hadzal kalam 'anil musannif rahimahullah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang menukil ucapan seperti ini dari pengarang di antara ulama-ulama besar Islam yang mengambil cakap seperti yang kita baca tadi adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam bukunya Majmu' Fatawa. Lihat, jadi bukan hanya Imam At-Tahawiyah, tapi dinukil oleh ulama berikutnya. Di antaranya adalah ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mustashhidan bih, berdalil dengan ucapan ini. Jadi biar antum sama tahu, kalau perkara Al-Quran itu kalamullah, itu tidak ada berselisih ulama sunnah dari zaman ke zaman. Yang keluar dari jalur itu bukan ulama sunnah, pasti. Wa qala Syarih Ibnu Abil Izz rahimahullah, juga ini dinukil oleh pensyarah kitab Aqidah Tahawiyah yang bernama Ibnu Abil Izz. Dan bahkan ikhwan fillah azakumullah, ucapan begini pun dinukil lagi oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam bukunya Sawa'iqul Mursalah. Satu buku. Di buku lain dinukil lagi dalam buku Ma'arijul Qabul. Kenapa? Karena urusan ini penting. Bukan perkara yang gampang orang tahu masalahnya. Sampai dinukil dari ulama zaman ke zaman. Karena perkara yang memang tidak remeh. Wahadal ladzi hakahu At-Tahawi rahimahullah, dan inilah yang telah dihikayatkan, diceritakan oleh Imam Tahawi rahimahullah, huwal haq, ini pendapat yang benar. Alladzi dallat alaihi al-adillatu minal kitab wa sunnah, yang ditunjukkan oleh dalil-dalil dari kitab dan sunnah liman tadabbarahuma, bagi orang yang mau memikirkan keduanya. Wa syahidat bihil fitratus salimah, dan juga mempersaksikan pendapat ini fitrah yang selamat, yang sehat. Allati lam taghayyara bisyubhat, fitrah yang enggak bisa berubah-ubah dikarenakan syubhat, kerancuan. Fitrah yang tidak bisa berubah-ubah dengan syukuk, ragu-raguan. Fitrah yang tidak bisa berubah-ubah dengan ara'il batilah, pendapat-pendapat yang batil, otak-otak kotor. Jadi hanya fitrah yang selamat, yang ketika mendengar Al-Quran itu kalamullah, nerima. Yang mental dia, nolak dia, ini rusak. Dikarenakan pendapat ini pendapat Al-Quran dan Sunnah dan ulama dari masa ke masa. Yang nolak ini sudah rusak. Wa qad iftaraqan nasu fi mas'alatil kalam ala tis'ati aqwal. Coba lihat. Saking pelitnya ikhwan fillah, berpecah manusia dalam masalah ini sampai 9 pendapat. Tentang Al-Quran itu apa? Sampai 9 pendapat keluar dari masing-masing kelompok menentukan pilihannya. Tsumma saqaha, kemudian dibawakan pendapat itu di dalam buku asli dari Syarah Tahawiyah.
Wa minha tsalits. Di antara pendapat itu dinukilkan oleh Syekh Albani pendapat ketiga. Karena kalau dinukil semua banyak. Contohnya, di antara 9 pendapat itu ada pendapat ketiga. Apa isinya? Pendapat ini mengatakan wa huwa annahu ma'nan wahidun qa'imun bi dzatillah. Kata orang pendapat ketiga ini, Al-Quran itu adalah satu makna, yang makna itu otomatis muncul dengan adanya zat Allah. Jadi bukan kalamullah. Bukan sesuatu yang keluar dari Allah, tapi otomatis muncul dengan adanya zat Allah. Wal amru wan nahyu wal khabaru wal istikhbar. Al-Quran itu adalah perintah, larangan, cerita ataupun penjelasan. Permintaan tentang masalah dalil. Wa in 'ubbira anhu bil arabiyyah kana Qur'anan, kata pendapat ketiga ini. Kalau diungkapkan kalam itu dengan bahasa Arab, namanya Al-Qur'an. Wa in 'ubbira anhu bil ibraniyah kana Taurat. Kalau diungkapkan dengan bahasa Ibrani, namanya Taurat. Wa hadza qaul Ibnu Kilab wa man wafaqahu. Ini pendapat Ibnu Kilab, tokoh bid'ah. Dan ini pendapatnya seperti Imam Asy'ari rahimahullah, yang beliau dulu pendapat seperti ini. Kalau mau diringkas, Ikhwan Fiddin, pendapat ketiga ini mengatakan apa? Al-Quran itu bukan kalamullah, tapi ungkapan dari kalamullah. Itu kalau diringkas. Cuman ungkapan saja, ibarah. Jadi bukan kalamullah dia. Jadi itu adalah sekedar ungkapan kalamullah atau makna pengertian dari kalamullah. Nih, lihat bagaimana kesannya itu tipis. Al-Sunnah bilang dia kalamullah, Asy'ariyah, Kullabiyah bilang dia ungkapan kalamullah. Tipis. Tapi akibatnya apa, ikhwan fillah azakumullah? Ketika mereka cakap begini, kata para ulama, mereka itu beranggapan dengan berkata Al-Quran itu ungkapan saja, bukan kalamullah, tapi ungkapan saja. Mereka menganggap mereka dengan itu telah lari dari menganggap Allah punya lidah, Allah punya gigi, Allah punya mulut, yang itu adalah satu keharusan dari satu perkara yang kita bilang bisa bicara. Jadi mereka tidak berani mengatakan Allah itu bicara dengan cakapnya sehingga keluarlah Al-Quran. Dan mereka mengatakan itu cuma ungkapan saja, bukan cakapnya Allah. Kenapa? Mereka takut. Kalau nanti bilang Al-Quran itu kalamullah, berarti kita menuduh Allah punya gigi. Berarti kita nuduh Allah punya mulut. Berarti kita nuduh Allah punya ini dan ini dan ini. Keharusan kalau kita mengatakan Allah itu bicara. Masya Allah. Kesesatan. Karena akal mereka. Ini Asy'ariyah. Dan ini pun dulu Imam Asy'ari berpendapat begini. Karena 3 fase kehidupan Imam Asy'ari. Pertama, dia sebagai Mu'tazilah. Kedua, dia sebagai Asy'ari, antara Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah. Fase terakhir penutup hayatnya dia sebagai Ahlus Sunnah. Jadi ketika fase kedua dia cakap begini. Jadi jangan dikatakan pendapat Asy'ari, kata para ulama salaf. Katakan pendapat pengikutnya, karena Imam Asy'ari sudah tobat. Begitulah ikhwan fillah azakumullah. Dan ini jelas terbantah. Dengan apa? Terbantah dengan kenyataan dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang bicara itu, kalau yang dikatakan bisa mengeluarkan suara itu enggak mesti. Terus kita bilang dia bermulut, dia berlidah, dia bergigi dan seterusnya. Buktinya, ingatlah surat Yasin ayat ke-65. Allah berfirman, Al-yawma nukhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Kata Allah, di hari itu, kiamat nanti, kami tutup mulut-mulut mereka, dan yang bicara kepada kami tangan mereka, kata Allah. Bilang apa? Kalau sempat Asy'ariyah ini menuduh, Kullabiyah menuduh, Ahlussunnah mengatakan Allah punya mulut dengan meyakini Allah bicara sehingga mengeluarkan Al-Quran. Mereka mau bilang apa dengan ini? Apa berarti dengan ini Allah menyuruh kita berpikir tangan itu bakal bermulut? Terdiam. Kalau dengan hujjah yang pasti, tidak ada yang bisa membantahnya. Terus dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kata beliau apa? Pernah kami makan, dan makanan yang kami makan itu bertasbih. Apa terus kita berpikir nasi itu bermulut? Apa terus kita berpikir daging itu bermulut dan berlidah?
Riwayat Bukhari. Makanan bertasbih. Nggak ada terpikir oleh sahabat kalau begitu dia bermulut. Jadi yang mengharuskan, kalau bilang itu kalamullah terus mengharuskan nanti kita menggambarkan Allah bermulut, ini orang yang pakai akal memang. Dalam riwayat Muslim dari Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah pernah bersabda, dulu sebelum aku diutus sebagai Rasul, di Mekah pernah ada batu salam sama aku, kata Rasulullah. Salam. Dan sampai sekarang aku ingat kalau batu itu pernah salam sama aku. Apa terus berarti sahabat menggambarkan, oh berarti batu bermulut. Ini semua ikhwan fillah dalil yang membantah. Orang yang mengharuskan begini orang yang ahli akal memang. Karena menurut dia yang keluar suara itu mesti bermulut. Nggak usah jauh-jauh, kep saja keluar suara tidak punya mulut. Nggak usah jauh-jauh. Yang jelas di depan kita ada suara. Itu orang picik memang. Seperti ini pemikiran Kullabiyah dan Asy'ariyah. Itu model kata Syekhul Islam, kata Imam Syekh Al-Albani, model pendapat keliru dari yang mengatakan Al-Quran itu bukan kalamullah. Dibawakan pendapat ketujuh dari 9 itu, karena nggak mungkin dibawakan semua. Wasabi'uha yang ketujuh mengatakan, anna kalamahu yatadammanu ma'nan qa'iman bidzatihi wa ma qalaqahu fi ghairihi wa hadha qaulu Abi Mansur Al-Maturidi. Pemikiran Maturidiyah mengatakan apa? Kalamullah itu mengandung satu makna yang tegak dengan zat Allah. Maksudnya kalamullah itu adalah satu ciptaan Allah yang keluar dari dirinya. Ini ucapan Abu Mansur Al-Maturidi. Tahu antum ikhwan fillah apa konsekuensi yang harus ditanggung dari cakap begini? Konsekuensinya apa? Berarti di zat Allah itu ada unsur makhluk. Kalau dia bilang kalamullah itu makhluk yang Allah cipta, yang ada dalam dirinya karena Allah bicara dan itu makhluknya, berarti di dalam tubuh Allah, di dalam zat Allah itu ada unsur makhluk. Wah, kacau. Berarti kita menganggap Allah itu tidak seutuhnya zat sang pencipta, tapi ada unsur yang dicipta. Nah, ini kekeliruan pendapat yang ketujuh kata para ulama. Akhirnya apa? Kalau sudah begini, keluarlah catat dari Ibnu Arabi. Gara-gara pendapat begini. Apa kata Ibnu Arabi? Wa kullu kalamin fil wujudi kalamu sawa'un alaina nasruhu wa nizamu. Kata Ibnu Arabi, seluruh cakap yang ada di muka bumi ini itu cakapnya Allah. Apakah cakap itu beraturan atau berantakan? Nih, gara-gara pendapat ini, ikhwan fillah azakumullah. Padahal urusannya kan tipis-tipis saja dengan pendapat Ahlussunnah. Jadi hati-hati. Hati-hati. Perkaranya begitu tajam. Kalau kita tidak mengerti, kita tersayat dan tertipu dengannya. Barulah dibawakan pendapat ke-9 ini pendapat Ahlussunnah. Tasi'uha. Yang ke-9 dari 9 pendapat itu, annahu ta'ala lam yazal mutakalliman. Allah terus bicara. Ini pendapat Ahlussunnah. Idza syaa wa mata syaa. Kapan Allah mau, kapan Allah ingin, Allah terus bicara. Wa kaifa syaa. Dan bagaimanapun caranya, Allah terus bicara. Sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Wa huwa yatakallamu bi sautin yusma. Allah bicara dengan suara yang bisa didengar. Tidak mustahil. Karena itu maunya Allah. Allah sudah bilang dalam Al-Quran. Keluar suara, suara itu didengar. Wa anna naw'ul kalami qadim. Jenis cakapnya Allah itu qadim, maha dahulu. Wa illam yakunis sautul muayyani qadiman. Walaupun memang suara Allah yang terperinci itu belum mesti dahulu sudah ada. Umpama Allah sekarang bilang kun fayakun, ya mungkin jadi. Jadi nggak bisa kita tentukan. Allah dulu bicara, sekarang nggak boleh. Itu bukan Ahlussunnah. Allah dulu bicara. Sampai kapanpun Allah kalau bicara, terserah Allah. Tidak bisa kita tentukan. Pokoknya yakin Allah itu bicara. Dan itu sifat Allah. Di antara bicaranya Allah itu namanya Al-Quran. Di antara bicaranya Allah namanya Taurat. Di antara bicaranya Allah namanya Zabur dan seterusnya. Itu semua bicara Allah dari sifat Allah, bukan makhluknya. Karena pasti tidak ada keraguan lagi. Wa hadzal ma'thur an a'immatil hadis wa sunnah. Ini yang datang riwayatnya dari Imam Hadis dan Imam Sunnah. Ikhwan fillah azakumullah. Jadi cukup jelas kiranya walaupun ini ringkas
bagaimana sesungguhnya kepastian manhaj salaf dalam meyakini kedudukan Al-Quran itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa qawluhu kalamullah minhu bada bila kaifiyatin qawla. Al-Quran itu kalamullah, dari Allah bermulanya, dan tidak diketahui bagaimana cara keluar kalam itu. Raddun alal mu'tazilah wa ghairihi. Ini bantahan kepada kaum Mu'tazilah dan yang semisal mereka. Kenapa? Fa'innal Mu'tazilah, karena kaum Mu'tazilah itu taz'um, menganggap annal Qur'an lam yubda minhu. Na'udzubillah. Al-Quran itu tidak dimulai dari Allah. Kama taqaddama hikayatu qaulihim, sebagaimana sudah lewat. Jadi kata mereka, Al-Quran itu bukan dari Allah. Dimulai dari Allah bukan, tapi ciptaan Allah, kata Mu'tazilah. Karena mereka takut kalau membilang Al-Quran itu kalamullah, nanti beranggapan Allah punya mulut, gigi, lisan, air liur, dan seterusnya. Nah, akal mereka bermain. Wa qala Syekh Muhammad bin Mani, kata Syekh Muhammad bin Mani rahimahullah, Al-Quranul Azim kalamullah. Al-Quran yang agung itu adalah cakapnya Allah. Lafzuhu wa ma'ani, lafadznya ya juga, maknanya pun juga. Semua itu dari ucapan Allah. Fala yuqalul lafzu dunal ma'na, enggak boleh kita bilang lafadznya saja cuma ucapan Allah, pengertiannya tidak. Ini yang dikatakan kaum Mu'tazilah ahlul i'tizal. Enggak boleh pula kita bilang walal ma'na dunal lafaz. Makna saja, lafadznya bukan. Pokoknya dua-dua enggak boleh. Enggak boleh kita potong satu-satu. Yang kita harus yakini dua-duanya spontan. Lafaz maknanya kalamullah. Enggak boleh lafaz saja, enggak boleh makna saja. Kama huwa qaulul kullabiyatid dulal. Itu ucapan kullabiyah yang sesat. Kata mereka, lafaz itu bukan kalamullah. Yang kalamullah itu pengertian, seperti yang tadi kita kaji, ungkapan. Jadi bukan lafaz Al-Quran itu, cuma ungkapan makna tersiratnya kalamullah. Tersuratnya bukan, makhluknya. Nah, ini keanehan-keanehan dari pemikiran mereka, enggak tembus di akal kita. Wa man taba'u mala batilihi min ahlil kalamil batilil madmum, yang mengikut mereka di atas kebatilan mereka dari ahlil kalam ini, filsafat. Kaum filsafat, orang-orang yang tercela. Maka Ahlussunnah wal Jamaah yaqulun, berkatalah Ahlussunnah, wa ya'taqidun, dan meyakini annal Qur'ana kalamullah, Quran itu kalamullah, munazzalun ghairu makhluk, diturunkan Allah, bukan ciptaannya. Itu kata Ahlussunnah. Fa alfaduhu wa ma'anihi ainu kalamillah, lafadznya atau maknanya dua-duanya itu murni ucapan Allah. Sami'ahu Jibril, Jibril dengar itu dengan suara, dengan huruf. Minallah, dari Allah. Wan Nabi sami'ahu min Jibril, dan Nabi mendengar dari Jibril. Allah ke Jibril, Jibril ke Rasulullah. Wassahabatu sami'uhu minan Nabi, Rasulullah ke sahabatnya mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwal maktub bil masahif, itulah yang tertulis di mushaf yang kita punya sekarang. Al mahfuz bis sudur, yang terjaga di dalam hati kita kalau kita hafal akannya. Al matlu bil alsinah, yang terbaca dengan lisan ketika kita membacanya. Itu semua kalamullah, bukan makhluk. Ada pendapat ikhwan fillah di zaman sekarang beranggapan yang kalamullah itu yang di arsy saja. Yang di Al-Quran itu bukan, yang tercetak. Yang dibaca kori-kori itu bukan. Yang dihafal bukan, itu makhluk. Yang kalamullah itu di Lauhul Mahfuz sana tersimpan. Lebih parah lagi ini, pengkaburan. Dia mau bilang tegas, enggak, bukan kalamullah, takut. Karena nanti ketahuan, ini pendapat batil nyata. Mau bilang itu kalamullah, enggak berani pula. Karena enggak tahu ilmu. Akhirnya dia pilih jalan samping. Dia bilang, iya kalamullah betul Al-Quran itu. Cuman yang di sana, Lauhul Mahfuz, yang di dunia yang sama kita, yang kita hafal, kita baca, tertulis, kita punya, bukan. Na'udzubillah. Hati-hati, ikhwan fillah azakumullah. Terlalu banyak suntikan kerancuan itu. Serpiannya kecil-kecil, agar kita tertipu. Jadi manis dia. Bagaimana kita enggak menganggap kalau yang tersampaikan ketika mereka nyampaikan itu salah. Kita anggap, wah itu masalah nggak terkait dengan urusan sehari-hari. Kita anggap seperti itu. Padahal, hukuman orang yang tidak meyakini Al-Quran kalamullah, kata Imam Ahmad, kafir. Keluar dari Islam. Bukan urusan kecil.
nasib di akhirat kita. Yang mengatakan Al-Quran makhluk, kafir, keluar dari Islam. Sama seperti nggak yakin Al-Quran itu kalamullah. Kemudian di sini dikatakan, qala al-Hafidz Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, kata Ibnu Al-Qayyim dalam satu bait syairnya, dan ini keyakinan Ahlus Sunnah. Kadzalikal Qur'anu 'ainu kalamihil masmu' minhu haqiqatan bi bayanin. Huwa qaulu rabbi kulluhu la ba'du. Lafdhan wa ma'nan ma huma khuluqani. Tanzilu rabbil alamin wa wahyuhu. Al-lafdhu wal ma'na bila rawghani. Masyaallah. Kata Ibnu Al-Qayyim, demikian Al-Quran itu murni kalamullah yang didengar dari Allah secara hakikat dengan keterangan-keterangannya. Dia ucapan Rabbku seluruhnya, bukan sebagian. Karena ada ahli bidah mengatakan sebagian kalamullah, sebagian bukan. Entah dari mana dia berani memilah-milah begitu. Nah, lafadznya baik lafadz maupun maknanya, tidaklah kedua-duanya itu makhluk Allah. Dua-duanya itu adalah ucapan Allah. Itu diturunkan dari Rabb sekalian alam. Al-Quran itu wahyunya Allah. Lafadz dan maknanya semua itu adalah kepastian wahyunya Allah. Bila rawghanin, tidak salah lagi dan tidak keliru lagi. Subhanallah. Bait syair ini menjamin kita dalam memahami Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Dan kita tidak bisa ditipu-tipu lagi dengan berbagai syubhat yang mereka lontarkan, yang sudah terbantah. Saya katakan sudah terbantah seluruhnya. Dari yang besar sampai yang kecil terbantah. Walaupun nggak sempat kita sampaikan di majelis ini. Tapi terbantah dan tertulis di buku kita. Jadi khonifuddin azakumullah, kalaupun kita nggak sempat kaji semua syubhatnya, semua tipu daya mereka dalam memakai ayat untuk menyerang pemahaman ini, nggak sempat. Kalau antum dengar, simpan, catat, bawa kemari. Semua kasus itu berikut bantahannya tertulis di buku ulama. Dan kita punya. Karena memang nggak waktu tidak mencukupi kalau kita kaji dari A sampai Z-nya. Tapi yakin dari A sampai Z semua kasus itu tertulis berikut bantahannya di buku Syarah Aqidah Tahawiyah Al-Imam Ibnu Abil Izzi. Jadi yakin. Kalau ada dengar subhat, seperti mereka bilang, Al-Quran makhluk kenapa? Karena Allah berfirman, Allah menciptakan segala sesuatu. Al-Quran itu kan sesuatu. Ada subhat begitu. Nanti mereka bilang Al-Quran itu makhluk. Kenapa? Karena ini banyak alasannya, subhat. Jangan khawatir. Dijelaskan tuntas oleh para ulama. Beragam subhat ini dan semua terlaksana perbantahannya dan semua terbongkar kedustaannya. Qala syarih rahimahullah, kata pensyarah semoga Allah merahmati beliau. Kalam At-Tahawi rahimahullah yaruddu qaul man qala innahu ma'nan wahid la yatasawwar sima'uhu minhu. Ucapan Al-Imam At-Tahawi di sini telah membantah pendapat yang berkata kalau Al-Quran itu satu makna yang tidak bisa tergambar dapat didengar. Karena ungkapan, namanya ungkapan nggak bisa tergambar didengar, tersirat bukan tersurat. Wa anal masmu' al munazzal al makruh wal maktub laisa kalamullah. Adapun yang diturunkan Allah, yang bisa didengar, yang dibaca, yang ditulis itu bukan kalamullah. Dibantah dengan poin yang kita baca di matan tadi. Wa inna ma huwa ibaratun anhu, itu ungkapan saja dari kalamullah. Fa inna Tahawi rahimahullah yaqul, Imam Tahawi tadi sudah berkata, kalamullahi minhu bada. Al-Quran itu pasti kalamullah, dari Allah bermulanya. Wa kadzalika qala ghairuhu minas salaf. Begitu pula yang dikatakan selain daripada Imam Tahawi dari salafus saleh. Sepakat. Wa yaqulun minhu bada. Semua bilang Al-Quran itu dari Allah, bukan ciptaan Allah. Kalau kita bilang Al-Quran itu ciptaan Allah, seperti tadi jadinya. Kita beranggapan di zat Allah itu ada unsur makhluk. Dan ini gaul. Jangan coba-coba. Kalau kita bilang cakapnya Allah itu makhluknya Allah, berarti di dalam tubuh unsur zat Allah itu ada unsur makhluk. Na'udzubillah min dzalik. Wa ilaihi ya'ud, Al-Quran nanti kembali ke Allah. Karena dari Allah mulanya datang, nanti balik ke Allah. Wa inna ma qala minhu bada. Kenapa para ulama salaf berkata Al-Quran itu dari Allah? Li'anna al-Jahmiyah minal Mu'tazilah wa ghairuhum kanu yaquluna innahu khalaqal kalam fi mahallin. Fabadal kalamu fi dzalikal mahal. Karena Jahmiyah dari golongan Mu'tazilah dan selain mereka pernah berkata, sesungguhnya Allah menciptakan kalam di satu tempat dan kalam itu bermulai dari tempat itu, bukan dari Allah. Nah, ini
Jadi bukan kalamullah, tapi kalam selain daripada Allah, makhluknya. Na'udzubillah. Maka qala salaf pun berkata minhu bada, tidak ragu. Al-Quran itu dari Allah mulanya. Ai huwal mutakallim. Maksudnya bermula dari Allah, maksudnya apa? Allah yang mengeluarkan suaranya. Allah yang bicara, bukan ciptaannya. Jadi perlu kita ingat, semua yang terkait dengan zat Allah itu bukan makhluknya. Seperti kudrah, kekuasaan, ilmu, pendengaran, penglihatan. Di antaranya apa ini? Cakapnya Allah. Itu bukan makhluk. Karena bukan dicipta Allah. Itu dari salah satu unsur zatnya Allah. Ini kadang nggak dimengerti oleh sebagian kaum muslimin yang seperti ini. Nah, mereka anggap ini bukan urusan yang perlu dikaji. Nah, inilah menyayangkan sekali memang Ikhwanuddin. Padahal jurang dalam melangkah mengkaji ini terlalu banyak. Salah melangkah terperosok. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Allah menurunkan kitab itu darinya yang maha agung dan maha bijaksana. Coba dengar. Minallah, pastikan dari Allah. Al-Quran itu diturunkan dari Allah dalam surat Zumar ayat pertama. Walakin haqqal qawlu minni dalam surat Sajadah ayat 13. Tapi kata Allah, sungguh benar ucapan itu dariku, kata Allah. Kurang apa lagi? Sajadah 13. Sungguh dariku ucapan itu. Nah, kurang apa lagi kalau begitu? Begitu pula, qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Katakan wahai Muhammad, Al-Quran itu dibawa oleh Ruhul Kudus Jibril. Allah menurunkannya dengan hak dari Rabbmu, wahai Muhammad. Min Rabbika, dari Rabbmu. Bukan dari siapa-siapa. Bukan ciptaannya, tapi dari zatnya. Sama seperti ilmunya. Itu bukan ciptaan Allah, ilmunya Allah itu. Kemampuannya, kekuasaannya, itu bukan ciptaan Allah. Sifat-sifat itu milik Allah. Dan itu kaitannya dengan zat Allah, bukan ciptaan Allah. Wa ma'na qauluhu wa ilaihi ya'ud. Adapun maksud dari ucapan nanti Al-Quran itu kembali kepada Allah ialah yurfa'u minas sudur wal masahib. Diangkat nanti menjelang kiamat. Ciri-ciri kiamat itu apa? Al-Quran itu diangkat dari dada-dada yang menghafalnya dan dari mushaf yang tertulis yang ada pada kita. Sampai tidak ada Al-Quran itu. Diingat nggak bisa. Mau dicari di kertas hilang. Itu ciri kiamat dalam hadis sahih. Ya, jadi Al-Quran itu balik ke Allah. Fala yabqa fis suduri minhu ayah wala fil masahif. Enggak ada sisa walau satu ayat pun di dalam dada yang kita hafal maupun dalam buku-buku Al-Quran yang tertulis. Lenyap semua itu. Balik ke Allah karena memang bukan makhluknya. Nah, ini dia ciri-ciri kiamat itu. Enggak ada lagi Al-Quran di muka bumi ini. Kama ja'a dzalika fi iddati atharin, sebagaimana datang dalam berbagai riwayat yang sahih. Begitulah ya Ikhwanuddin, sepotong daripada syarahnya, dan ini cukup jelas ya. Karena memang pasti riwayatnya jelas dan tegas. Tidak ada lagi keraguan tentang yang berkaitan dengan Al-Quran kalau dia kalamullah dan bukan makhluknya. Qauluhu bila kaifiyatin, ada pengucapan berikutnya tanpa kaifiyat Al-Quran itu. Enggak tahu kita kaifiatnya gimana Allah bicara. Ai la tu'rafu kaifiyatu takallumihi bi. Enggak dikenal. Enggak ada yang tahu. Bagaimana cara Allah bicara mengeluarkan Al-Quran itu bagaimana, enggak ada yang tahu. Ya karena sampai sekarang enggak ada yang lihat Allah. Bagaimana mau bayangkan bagaimana cakapnya Allah? Itu jelas. Dan enggak bisa ditanya memang. Itu namanya orang gila. Mau nanya yang terpikir saja pun, terbersit saja pun enggak ada. Yang mau nanya sama siapa? Nabi pun belum lihat. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kondisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian qaulan laisa bil majaz. Betul-betul ucapan Allah bukan majazi, bukan kiasan. Wa anzalahu ala rasulihi wahyan. Allah turunkan kepada rasulnya wahyan sebagai wahyu. Maksudnya apa? Anzalahu ilaihi ala lisanil malak. Allah turunkan ke Rasulnya dengan lisan malaikat. Fasami'ahul malaku Jibril. Al-Quran itu didengar oleh malaikat Jibril dari Allah. Wasami'ahul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal malak. Kemudian Rasul Muhammad mendengarnya dari Jibril.
Wa qara'ahu 'alan nas, kemudian dibacakan Al-Qur'an itu ke depan manusia. Maka Allah berfirman, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas 'ala muktin wa nazzalnahu tanzila. Quran itu kami turunkan kepadamu beransur-ansur, kata Allah. Apa gunanya? Supaya kamu bacakan Quran itu kepada manusia dengan perlahan. Wa nazzalnahu tanzila. Kami turunkan dia dengan bertahap. Jadi pasti memang dari Allah. Bukan ucapan Muhammad SAW. Bukan rekayasa Jibril. Tapi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Memang penyampainya Jibril. Wa qala ta'ala, Allah berfirman lagi, nazzala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Allah turunkan Quran itu dengan ruhul amin, yaitu Jibril, di atas hatimu agar kamu termasuk orang yang memberi peringatan. Al-Quran turun dengan lisannya orang Arab yang jelas, dengan bahasa Arab maksudnya. Wa bidzalika itsbatu sifatil 'uluwi lillah. Dari sini kita dapati penetapan sifat tingginya Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ikhwan fillah yang tertulis di buku kita dari penjabaran Syekh Al-Albani dalam menukil berbagai macam keterangan ulama salaf dari masa ke masa. Jadi, kalau kita melihat perkara ini memang sangat jelas sebenarnya. Adapun berbagai macam syubhat yang dilontarkan oleh ahlul bidah, itu segampang membalik telapak tangan kita membantahnya. Seperti pernah kejadian di zamannya Al-Imam Bishr Al-Marisi. Al-Imam Abdul Aziz Al-Makki melawan Bishr Al-Marisi. Abdul Aziz Al-Makki seorang ahlus sunnah. Bishr Al-Marisi seorang mubtadi', penyebar bid'ah yang mengatakan Al-Quran makhluk. Ini Bishr mempengaruhi Khalifah Ma'mun supaya ini jadi asas tunggal negara. Jadi gerakannya bukan cuma di masyarakat kelas RT RW. Gerakannya kelas negara. Dia paksakan kepada Khalifah Ma'mun supaya rakyat itu meyakini Al-Quran makhluk. Jadi fitnah ini bukan fitnah kecil, pernah menggoncang negara dunia. Kalau nggak ngikut, awas. Asas tunggalnya itu Al-Quran makhluk. Maka Al-Imam Abdul Aziz Al-Makki, salah seorang tokoh Ahlussunnah, harus berhadapan. Ya, harus berhadapan dan dipertemukan. Dan dalam debat itu, kalau kita kaji dalam buku tersendiri tentang masalah itu, panjang lebar, kita berdecak kagum melihat bagaimana jeniusnya Imam Ahlussunnah membuat bertekuk lututnya seorang tokoh yang bisa menggentarkan negara dengan pendapat bid'ahnya, tutup mulut. Sampai-sampai Al-Imam Al-Ma'mun yang semula menangkap Abdul Aziz Al-Makki berbalik setelah dialog itu, langsung menjerumuskan ke penjara Bishr Al-Marisi. Dari awal orang tangan kanan jadi orang buangan. Jadi kita kalau sudah baca begitu, yakin kita dengan mana salah. Memang syarat ilmu. Maka terkenal pengikut dakwah salafus saleh orang berilmu, bukan orang yang bodoh. Kalau kita sudah kaji yang demikian rupa dan kita menyadari keistimewaan manhaj ini di ilmunya, karena memang ini adalah manhajnya Rasulullah SAW, jalan hidup beliau dan sahabatnya, baru kita angkat tangan dan kita betul-betul mengagumi apa yang dijelaskan ulama salaf dalam buku-buku mereka. Ikhwan fillah azakumullah, sebagai penutup kajian kita malam hari ini, satu hal yang saya perlu ingatkan sekali untuk kita semuanya dalam urusan Al-Quran ini, hal yang mungkin kita belum menyadari, yaitu ucapan dari Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu dalam bukunya Fiqhul Akbar. Mazhab Hanafi tahu kali buku ini, ya. Dalam buku itu beliau berkata, Al-Qur'anu fil masahifi maktub. Al-Qur'an itu di dalam mushaf-mushaf tertulis. Wa fil qulubi mahfuz. Di dalam hati-hati dijaga, dihafal. Wa 'alal alsuni makruh. Di lidah-lidah dibaca. Wa 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam munazzalun. Kepada nabi diturunkan. Wa lafdzuna bil Qur'ani makhluk. Ketika kita melafazkan Al-Quran, itu makhluk, kata beliau.
Kalau kita sudah pernah ngaji pendapat Imam Ahmad bin Hanbal yang berkata, siapa berucap kata Imam Ahmad, lafazku ketika baca Al-Quran itu makhluk, maka dia Jahmi. Kita terkejut, terbelalak mata. Kok Imam Abu Hanifah cakap begini? Imam Ahmad pernah bilang, tegas, siapa yang berkata, lafazku ketika baca Quran itu adalah makhluk, maka dia Jahmi. Ya ahli bid'ah maksudnya. Terus sekarang Imam Abu Hanifah bilang begini, lafaz kita ketika baca Quran itu adalah makhluk. Nah ini perlu diperjelas agar tidak terfitnah kita. Di sini yang perlu saya jelaskan, dan ini dijelaskan di dalam buku Al-Minhatul Ilahiyah fi Tahdhib Syarah Aqidah Tahawiyah yang dikarang oleh Syekh Abdul Akhir Hamad Al-Hunaimi. Kata beliau, dalam hal ini nggak ada pertentangan. Karena apa? Karena kalau ada orang berkata, cakapku ketika baca Quran adalah makhluk, kalau dia meyakini Al-Quran yang dia baca itu yang dikatakan makhluk, memang betul kena kata Imam Ahmad tadi. Kalau yang dia maksud makhluk itu yang dia baca, artinya Al-Qurannya itu makhluk, bukan suaranya. Ini betul, orang ini Jahmi. Tapi kalau yang dia maksud bacaannya, bukan Al-Qurannya, betul itu. Itu yang dimaksud Imam Abu Hanifah. Bisa ini kira-kira dipengerti ya? Nah, ini perlu kita tahu. Kenapa kok harus dimengerti? Karena kalau kita meyakini, ketika lafaz kita pun baca Al-Quran juga kalamullah, nanti jadi orang-orang ittihadiyah. Suara kita kok kita bilang suara Allah? Kok kita bilang cakap Allah? Orang cakap kita. Kalau suara kita makhluk betul. Yang dicetak di buku di dalam mushaf itu makhluk. Tintanya betul. Tapi Al-Qurannya itu tidak makhluk. Jangan salah. Al-Quran itu ya makhluk. Bukunya itu. Tapi isinya bukan makhluk. Nah ini. Yang kita baca itu bukan makhluk. Yang kita baca Al-Qurannya. Tapi suara kita ya makhluk. Bukan suara Allah, suara kita. Suara kita, suara makhluk. Tapi Al-Quran yang kita baca itu bukan makhluk. Nah dari sini dapat. Dua pendapat itu nggak bertentangan. Jadi Imam Ahmad itu ingin menepis. Istilah itu sering dipakai orang-orang ahli bidah. Jadi jangan dicoba-coba itu dibuka. Maksud beliau begitu. Walaupun sebenarnya itu perlu dibahas. Tapi sangat rawan. Ikhwan fillah. Rawan sekali. Nah, sehingga pernah dulu terjadi perdebatan sengit dalam masalah itu. Bagaimana sangat dibahas hurufnya, terus lagi suaranya, getarannya. Jadi ini nggak perlu kita perlebar. Cuman di sini perlu ditekankan. Kalau kita ketika membaca Al-Quran, terus kita berkata, ini adalah makhluk. Dengan keyakinan Al-Quran yang kita baca itu makhluk, kita kena pendapat Imam Ahmad tadi. Kita itu termasuk Jahmi. Tapi kalau kita mengatakan makhluk ini, maksudnya suara kita. Dan itu jangan membiasakan kalimat begini. Karena banyak bisa orang terfitnah dengarnya. Kalau kita cuma ingin jelaskan ke orang, biar orang nggak salah paham, biar orang nggak menganggap setiap cakap kita tentang Al-Quran berarti itu kalamullah. Ya salah. Suara kita ya suara kita, bukan suara Allah. Kalau kita ingin jelaskan itu, boleh. Tapi kalau kita main-main membingungkan orang dengan istilah ini tercela. Ya sekali lagi tidak dibenarkan kita bermain-main dengan ilmu kita membingungkan orang. Tidak benar. Kalau kita ingin jelaskan, maka itu diperbolehkan. Oleh karena itu dua pendapat ini tidak ada yang bertentangan dan ini jarang diketahui. Ya, alhamdulillah dengan munculnya buku Al-Minhatul Ilahiyah terbuka oleh kita. Karena dulu kita meyakini begitu. Enggak usah lagi pokoknya nama Al-Quran itu mau dibaca, mau dihafal, mau ditulis itu adalah kalamullah. Sebenarnya perlu diperinci. Nah, perinciannya tadi itu. Ya suaranya bukan kalamullah. Ya kertasnya bukan kalamullah. Ya sampulnya bukan kalamullah begitu. Cuman kita memang harus buat garis besar dulu. Kotak kuat itu. Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Pastikan. Ya itu kalamullah. Ya dicetak itu pun kalamullah. Al-Qurannya yang dibaca, yang keluar yang kita baca itu, yakni lafaz-lafaz Al-Quran itu adalah kalamullah. Seterusnya kalamullah. Tapi kalau mau diperinci biar orang tahu nggak terfitnah, biar orang nggak menganggap kita ini menganggap Allah bersatu dengan tubuh kita, baru kita jelaskan. Ya suara kita bukan kalamullah. Suara kita waktu baca Quran itu makhluk, ciptaan Allah. Yang dicetak itu isinya kalamullah, tapi kertasnya bukan, tintanya bukan. Begitu seterusnya. Ya mudah-mudahan ini jadi kejelasan, tidak jadi fitnah di umat ini. Jadi ini sebagai pagar. Jangan kita melebar. Kalau kita mengkaji melebar dalam masalah ini,
memikirkannya dengan mendetail tanpa bimbingan ulama, hancur kita. Ini pun kita bongkar karena dibimbing oleh ulama Abdul Akhir Hamad Al-Ghunaimi. Kalau tidak berani kita. Karena urusannya pelik sekali. Sedikit kita berani melangkah tanpa ilmu, terjerembab dan tidak bangkit lagi. Ya, mudah-mudahan tidak masuk kita ke salah satu golongan sesat itu, dan kita berharap kita masuk kepada yang ke-9 dari 9 golongan itu, yaitu paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang meyakini Al-Quran kalamullah dan bukan makhluk. Dari Allah mulanya, kepada Allah kembalinya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.